dibiarkan berisik, diadukan berisik sekarang juga. Jadi merengek gitu. Oh, merengek. Ini tidak lain dan tidak bukan kebetulan berkenaan dengan peristiwa ijazah palsu Joko Widodo, maka tidak lain yang terjadi pada diri saya dengan inisial K dan inisial ES, dalam hal ini Egy Sujana, itu adalah pembungkaman, tidak lain Nah, saya ingin mengatakan pembungkaman itu sendiri adalah perbuatan melanggar hukum. Bu Kurnia, dan membuat kita terkesima dengan narasi dan argumentasi yang luar biasa yang ia katakan. Sangat lancar ia menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang membuat kita sampai pada sebuah kesimpulan. Dan ini sangat-sangat disesalkan dilakukan oleh seorang yang seharusnya setelah beliau turun dari jabatan sebagai presiden 2 periode menjadi guru bangsa. Saya ingin mengatakan, apakah Anda pada posisi sedemikian terdesak sehingga Anda perlu melakukan hal tersebut? Mungkin saja ada benarnya dari narasi-narasi yang disampaikan oleh Kurnia atau Ibu Kurnia ini. Tetapi saya meragukan terus terang. Mengapa? Nah, ada yang menarik dari pembicaraan pakar hukum pidana, pakar hukum dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM zaman Bapak SBY, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Mengapa dia melakukan pelaporan tersebut? Inilah yang saya katakan tadi, teman-teman. Ketika sesuatu yang baik atau niat yang baik, yang mulia, tetapi kita membangunnya itu atau menyampaikan dengan cara-cara yang di dalamnya ada semangat fitnah dan kebencian, maka ketahuilah bahwa target-target dan perjuangan kita itu tidak akan membuahkan hasil. Beliau mengatakan ini tidak lain karena memang hobinya melaksanakan sikap-sikap yang playing victim, agar senantiasa berada dalam pusaran pemberitaan, Maklum ini seperti post power syndrome, Setelah berkuasa, merasa terus ingin diberitakan sehingga akhirnya mohon maaf kali ini yang dilakukan itu tidak tepat. Justru yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan. Disinilah teman-teman, saya ingin mengingatkan pada Ibu Kurnia, arogansi kata-kata yang Anda bahas itu justru menjadi celah dan titik kelemahan. Dalam konteks inilah saya ingin memberikan catatan bahwa kehebatan Anda membangun argumentasi untuk menyerang harkat martabat Jokowi dengan cara-cara yang bahkan kehilangan kewarasan dan kehilangan kesantunan dan kesopanan sebagai bagian dari etika publik, maka ketahuilah ini justru menjadi celah pada kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh TPUA. Kebenaran yang disampaikan penuh dengan fitnah dan kebencian itu bukan kebenaran, tetapi itu adalah pembohongan. Dan kita harus hati-hati dengan catatan Friedrich Nietzsche, kita yang terus-menerus berteriak awas monster, hati-hati Anda sendiri bisa menjadi monster yang menakutkan. Kehadiran kami TPUA ke DPD juga pemohon juga ikut sertanya DPD mengawal bersama lah. Ijazah Pak Jokowi palsu. Ada tulisan tesis, nggak tahu setelah didesak ternyata itu bukan Pak Jokowi punya. Jadi, ini kacau memang itu. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agar clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temennya. Terima kasih. Terima kasih. Si Tifa juga gitu kan. Menggeletar-geletar suaranya itu, minta tolong pemerintah turun tangan dan sebagainya. Kalau sekarang jadi kayak kerupuk kesiram air semua gitu. Kemudian Abraham Samad juga begitu. Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi. Terus tiba-tiba auto mengatakan Pak Jokowi teman dekat, teman baik, sebaiknya itu di stop saja. Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Dia lupa kemarin baru teriak-teriak mau memenjarakan Pak Jokowi. Hari Jokowi. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian
dirikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Hadiri Jokowi. Ini orang-orang kayak gini ini emang apa ya? Kelasnya murahan, mengaku intelektual, tapi ya kelasnya itu ya telektual gitu. Nah, kita sebenarnya apa ya? Kebisingan ruang publik ini kan sejak Pak Jokowi hadir sebagai presiden sampai purna. Karena apa? Menurut saya ketidaksiapan kita menerima orang baik itu. Karena Pak Jokowi ini kan orang baik. Jadi dari mulai sejak Soeharto jadi presiden, berjalan sampai beliau menjabat sebagai presiden itu, hampir nyaris semuanya keburukan-keburukan yang kita terima dari proses bernegara itu. Walaupun tidak semua, tapi ya mayoritas seperti itu. Nah, sehingga pada saat Pak Jokowi hadir dengan kebaikan itu tidak bisa diterima oleh beberapa pihak. Khususnya pada pasca kekalahan partai PDIP di Pilpres 2024 kemarin. Yang lain-lain ya memang karena hal-hal yang dilakukan Pak Jokowi adalah gerakan bagaimana menyiapkan Indonesia untuk meraih visi Indonesia emas itu. Tapi ini tadi karena memang kita tidak siap, ya jadinya seperti itu. Intinya itu apa? Kalau Dahlan Iskan bilang itu adalah kebenaran baru. Jadi dipaksakan sebuah keburukan menjadi kebenaran. Nah, kita ini dipaksa ke sana juga. Itu. Ini yang apa ya? Yang bahayanya itu adalah generasi muda kita melihat contoh-contoh kebrutalan di ruang publik ini. Ada juga yang akhirnya menyerempet mereka seolah-olah itu sebuah kebenaran. Gitu. Kita lihat ya tindakan-tindakan yang sekarang ada brutalisme dan sebagainya itu ya efek daripada apa yang kita lihat selama ini gitu kan. Sepanjang 10 tahun terakhir itu kan luar biasa penyerangan terhadap Pak Jokowi itu kan. Yeah. Apa sajalah fitnah dan sebagainya. Ya memang saya sih bukan menyalahkan Pak Jokowi, tapi memang pembiaran itu terlalu lama gitu. Atas dasar alasan kebebasan berpendapat, berdemokrasi, akhirnya kita mendapat kebablasan berpendapat. Sehingga ada presiden dibilang bajingan tolol, dibilang presiden dungu, plunga-plungu. Itu kan penghinaan lambang negara sebenarnya. Kenapa itu tidak ditindak dulu kan? Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Nah ini sekarang kan zamannya Pak Prabowo. Jangan ini juga berlanjut gitu kan. Jangan dibiarkan. Jadi orang-orang ini kan seolah-olah apa ya, tampil sebagai intelektual, pakar, pengamat, apa ya, tapi tidak peduli apakah yang disampaikan itu kajian ilmiah atau itu sampah gitu. Itu kan selama ini seperti itu kan. Jadi tampilnya itu seolah-olah semua menjadi kaum intelek gitu. Tapi yang di-spill ke ranah publik itu sebenarnya ya sampah-sampah itu karena kepentingannya menurut Profesor Karlina Supali ya dari UI itu. Ini kan ad hominem namanya. Jadi menyerang orang sebenarnya gitu. Jadi tidak ada ilmiahnya di situ. Jadi yang ditampilkan itu ya penyerangan-penyerangan gitu. Kalau kemarin kita lihat seperti Suroy Suryo bicara soal Rismond dan sebagainya itu diulang-ulang, tapi tujuannya ya tetap aja menyerang Pak Jokowi kan gitu. Jadi apa ya? Yang lebih parah itu sebenarnya imbas dari itu merusak saraf kognitif kita, khususnya anak-anak kita. Anak-anak muda ini kan melihat medsos ini kan sudah tidak bisa dibatasi. Mereka kapan saja bisa membuka YouTube, mengakses, TikTok dan sebagainya. Nah ini kalau keserap sama mereka ini akan seperti toksit lah ya, masuk ke dalam pikiran-pikiran mereka, contoh-contoh seperti ini. Ini sangat membahayakan. Jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu. Di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa terus berlanjut gitu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh 2 ahli kita,
ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Ya tentunya tidak apple to apple ya, apalagi ngomongin teknologi Tesla dan lain-lain dengan ijazah ini. Yang tadi juga mungkin Mas Roy menyinggung diverifikasi di KPU ternyata tidak berhasil. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM, kampus yang mengeluarkan langsung, lolos juga. Yang non formalnya teman-temannya sampai berkumpul menunjukkan semua foto-foto dan lain-lain. Ternyata terbukti. Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Itu yang sangat disayangkan, Mbak Friska. Kenapa akhirnya Mas? Nah, dalam konteks itu teman-teman, catatan saya kali ini diarahkan misalnya pada Ibu Kurnia dan membuat kita terkesima dengan narasi dan argumentasi yang luar biasa yang ia katakan. Sangat lancar ia menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang membuat kita sampai pada sebuah kesimpulan. Inilah yang saya katakan tadi, teman-teman. Ketika sesuatu yang baik atau niat yang baik, yang mulia, tetapi kita membangunnya itu atau menyampaikan dengan cara-cara yang di dalamnya ada semangat fitnah dan kebencian, maka ketahuilah bahwa target-target dan perjuangan kita itu tidak akan membuahkan hasil. Justru yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan. Disinilah teman-teman, saya ingin mengingatkan pada Ibu Kurnia, arogansi kata-kata yang Anda bahas itu justru menjadi celah dan titik kelemahan. Dalam konteks inilah saya ingin memberikan catatan bahwa kehebatan Anda membangun argumentasi untuk menyerang harkat martabat Jokowi dengan cara-cara yang bahkan kehilangan kewarasan dan kehilangan kesantunan dan kesopanan sebagai bagian dari etika publik, maka ketahuilah ini justru menjadi celah pada kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh TPUA. Kebenaran yang disampaikan penuh dengan fitnah dan kebencian itu bukan kebenaran, tetapi itu adalah pembohongan. Dan kita harus hati-hati dengan catatan Friedrich Nietzsche, kita yang terus-menerus berteriak awas monster, hati-hati Anda sendiri bisa menjadi monster yang menakutkan. Dibiarkan berisik, diadukan berisik sekarang juga. Jadi merengek gitu ya. Merengek. Celotehan mereka, statement mereka setelah pasca diadukan ya macam-macam. Yang pasti mereka semuanya gemetar gitu. Jadi Roy Suryo kemarin bilang bahwa itu hasil comotan dari Twitter, kebetulan dianalisa. Kalau nanti itu salah ya yang salah yang upload ke Twitter, dia bilang ngeles dia sekarang kan. Ngeles, ya. Terus apalagi skripsi Pak Jokowi yang katanya sudah diteliti